Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channel Mas Rakil ya. Channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman, yaitu khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK. Nah, pada video kali ini saya akan membuka rahasia bagaimana kita membuka usaha fotokopi dan ATK ini dengan modal kecil dan langsung rame pembeli ya teman-teman. Jadi terkadang orang kan kalau baru mulai buka usaha fotokopi dan ATK ini terkadang masih sepi ya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan memberikan tips ya kepada teman-teman semua, bagaimana kalau kita baru buka usaha itu kita langsung punya nama dan ramai ya teman-teman. Jadi seperti apa itu tipsnya? Terus simak videonya Mas Ragu sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke? Salam wirausaha. Nah teman-teman semua ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya bagaimana sih caranya ya, tips untuk agar toko yang baru kita buka ataupun baru kita buka usaha ATK fotokopi ini langsung punya nama dan dikenal banyak orang tentunya. Jadi kalau teman-teman mau membuka usaha baru, mau membuka usaha itu teman-teman harus melakukan langkah seperti berikut ini teman-teman. Yang pertama adalah yang perlu teman-teman perhatikan adalah dalam Yang pertama adalah perform dari toko teman-teman ya. Jadi buatlah toko seindah mungkin untuk menarik orang agar mau datang ke toko kita teman-teman ya. Jadi kalau toko kita itu penampilannya bagus, rapi, terlihat dari luar itu, dari jalan itu bagus teman-teman ya, otomatis orang kan tertarik, kok ini kayaknya bagus penataannya, cobalah kita mampir situ ya, kita lihat-lihat ataupun kita mencoba membeli sesuatu ya. Nah dari orang itu melihat atau membeli sesuatu, otomatis dia akan menyanakan harga. Otomatis yang tahap kedua itu yang harus teman-teman perhatikan adalah dalam penetapan harga teman-teman ya. Jadi kalau kita baru memulai buka usaha itu kita harus bisa menentukan harga yang harga bersaing dengan toko lain teman-teman ya. Jadi usahakan kalau bisa ya minimal menyamaratakan dengan toko-toko pesaing kita, ataupun kalau bisa usahakan untuk di bawah usaha toko pesaing kita, walaupun cuman Rp50 selisihnya teman-teman ya. Jadi pertama tadi, kalau orang udah penasaran dengan perform toko kita karena bagus dan indah, menarik, otomatis dia akan datang ke toko kita. Dari datang ke toko kita, otomatis dia akan banyak melihat-lihat barang, menanyakan harga. Dengan harga yang menarik, otomatis dia akan menambah tertarik pembeli untuk selalu datang ke toko kita. Itu udah satu poin plus buat toko kita yang baru buka ya, bahwa kita udah punya nama teman-teman ya. Kemudian dari setelah menanyakan harga dan harga itu udah bisa bersaing dengan pesaing-pesaing kita, maka mereka pun akan melihat dari desain penataan toko kita ya. Kalau penataannya bagus, penataannya rapi dan menarik, otomatis orang tuh akan betah datang ke toko kita ya teman-teman. Jadi usahakan untuk menata, memajang barang dagangan kita itu semenarik mungkin agar orang itu betah, merasa nyaman datang ke toko kita teman-teman. Nah jadi antara beberapa faktor tadi saling berkaitan teman-teman ya. Mulai dari perform toko, mereka datang ke toko kita. Kemudian dari datang ke toko kita menaikkan harga kita bersaing. Kemudian dari harga mereka kemudian menilai dari penataan barang karena rapi. Kemudian yang keempat teman-teman ya, dari segi pelayanan. Nah kita apalagi baru mau buka toko, apalagi kita masih umur jagung ya, semur jagung kita buka usaha itu, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik teman-teman ya, buat konsumen-konsumen yang datang ke toko kita ya, agar pembeli itu ataupun konsumen itu merasa nyaman dengan pelayanan kita. Jadi kita usahakan untuk melayani pembeli itu dengan sebaik mungkin, seramah mungkin, dan sebagus mungkin, agar pembeli itu selalu betah dan merasa nyaman datang ke toko kita teman-teman ya. Oke, itu tadi keempat ya, mulai dari perform, mulai dari harga, dari penataan toko, kemudian dari pelayanan toko. Nah kemudian dari segi kenyamanan toko ya teman-teman ya. Kenyamanan dalam hal ini adalah dari penyediaan tempat duduk ya, kemudian dari segi
pencahayaan kalau malam hari, kemudian dari segi penyediaan minuman ya, ibarat kata kalau orang lama menunggu, kita sediakan tempat duduk untuk agar pembeli itu merasa nyaman ya menunggu pelayanan daripada kita, proses kerja daripada toko kita kan mereka harus menunggu. Jadi sediakan tempat duduk untuk menunggu agar merasa nyaman duduk sambil menunggu proses pelayanan kinerja toko kita, teman-teman ya. Kemudian sambil menunggu kita tawarkan ya minuman-minuman, misalnya minuman yang gelasan itu ya paling cuma Rp500 ya satu gelas itu. Jadi kita tawarkan minum. Jadi dengan pelayanan-pelayanan yang bagus, pelayanan-pelayanan terbaik, maka otomatis akan membuat konsumen-konsumen baru ya. Konsumen-konsumen baru, saya katakan baru karena kita juga mau baru buka usaha itu ya teman-teman. Jadi kalau baru usaha otomatis semuanya serba baru ya. Kita punya konsumen baru, kita punya pelanggan baru. Jadi otomatis semua yang serba baru itu kita jaga dengan baik agar perform daripada toko kita sangat bagus di mata konsumen ya, atau nama baik channel kita itu terjaga dengan baik, apalagi agar nama toko kita yang baru kita buka ini dapat cepat terkenal di kalangan konsumen yang baru kita kenal teman-teman, ataupun yang baru kita dapatkan teman-teman ya. Oke. Namanya konsumen itu biasanya seperti ini teman-teman. Jadi kalau dia udah datang sekali ke toko kita dan merasa dia puas dengan pelayanan kita, dengan harga, dengan pelayanan, dengan penataan tokonya, otomatis dia akan membicarakan ataupun menyampaikan dengan teman-temannya. Jadi itu salah satu mediasi atau tempat juga untuk mempromosikan channel kita melalui personal konsumen masing-masing ya. Jadi antara konsumen satu nanti ngomong dengan temennya ngomong dengan temennya, otomatis satu dengan lainnya nanti akan mencoba datang ke toko kita untuk apakah benar sih yang dikatakan temannya. Otomatis kalau memang benar, otomatis dia akan merasa nyaman dan akan terus datang ke toko kita. Untuk itu makanya kita harus selalu tetap menjaga kuantitas daripada toko kita yang baru kita buka, teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, beberapa tips dari saya ya, bagaimana sih caranya agar toko yang baru kita buka itu bisa mempunyai nama yang bagus, mempunyai performa yang bagus, dan banyak konsumennya, teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sama wirausaha ya, khususnya teman-teman yang berkeinginan untuk membuka usaha fotokopi dan ATK ini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.